Salah satu keistimewaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni umat muslim, dan tidak diberikan kepada umat lainnya, yaitu hitungan pahala yang berlipat ganda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang-orang muslimin mempunyai jiwa ketenangan, jiwa yang patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan ibadah puasa. Orang-orang muslim akan memanfaatkan waktu bulan puasa Ramadan untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya untuk mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala dan kesuksesan dunia dan akhirat. Video kali ini saya akan membahas tentang pengertian dan makna Lailatul Qadar, agar kita umat Islam tidak melewatkan malam yang tiada bandingnya dengan malam-malam yang lain. Sebelumnya kita akan membacakan surah Al-Qadar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu waruh fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Lailatul Qadar, lail atau laila artinya malam. Malam itu mulai terbenam matahari sudah masuk waktu malam sampai waktu fajar. Kemudian arti qadar. Yang pertama, qadar itu penetapan atau pengaturan, sehingga Lailatul Qadar dipahami sebagai malam penetapan Allah bagi perjalanan hidup manusia. Dalam firman Allah surah Ad-Dukhan ayat 3 disebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin. Sesungguhnya kami menurunkannya pada satu malam yang diberkahi, dan sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Al-Quran yang turun pada malam Lailatul Qadar diartikan bahwa pada malam itu Allah Subhanahu wa taala mengatur dan menetapkan khitah dan strategi Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengajak manusia kepada agama yang benar, yang pada akhirnya akan menetapkan perjalanan sejarah umat manusia, baik sebagai individu maupun secara kelompok. Dan yang kedua, qadar berarti kemuliaan. Malam tersebut adalah malam mulia yang tiada bandingnya. Ia mulia karena terpilih sebagai malam turunnya Al-Quran, serta karena ia menjadi titik tolak dari segala kemuliaan yang dapat diraih. Kata qadar yang berarti mulia ditemukan dalam ayat ke-91 surah Al-An'am yang berbicara tentang kaum musyrik, yang sekira artinya mereka itu tidak memuliakan Allah sebagaimana kemuliaan yang semestinya, tatkala mereka berkata bahwa Allah tidak menurunkan sesuatu pun kepada manusia. Dan yang ketiga, qadar berarti sempit. Malam tersebut adalah malam yang sempit karena banyaknya malaikat yang turun ke bumi sehingga mereka berhimpitan, seperti yang ditegaskan dalam surat Al-Qadar.
Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan ruh Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Kata qadar yang berarti sempit digunakan oleh Al-Quran antara lain dalam ayat ke-26 surat Ar-Ra'd, yaitu Allah melapangkan rezeki bagi yang kehendaki dan mempersempitnya bagi yang ia kehendaki. Pada malam Lailatul Qadar, umat muslim disarankan untuk melakukan ibadah dan memperbanyak amalan kebaikan seperti salat malam, tadarus Al-Quran, berzikir, bersedekah, dan berbuat baik pada sesama. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, surah Al-An'am ayat 161. Dalam syariat Islam, orang yang berbuat baik akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 10 kali lipat. Sebaliknya, apabila dia melakukan kejahatan, Allah hanya akan membalasnya sesuai dengan kadar kejahatan yang dilakukannya. Diceritakan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya, konon ketika Nabi Muhammad SAW menerima perintah melaksanakan salat fardu pada saat Isra Mi'raj pertama kali, Allah memerintahkan untuk melaksanakan salat sebanyak 50 kali. Namun atas usul Nabi Musa yang mempertimbangkan bahwa umat Nabi Muhammad SAW tidak akan mampu melaksanakannya dengan disertai beberapa alasan yang rasional, lalu Nabi Muhammad SAW memohon keringanan dengan berkali-kali mondar-mandir menghadap Allah Subhanahu wa taala, sehingga akhirnya salat tersebut diwajibkan hanya 5 kali dalam semalam untuk Nabi dan umatnya. Walaupun demikian, nilai pahalanya sama dengan melakukan salat 50 kali, karena setiap salat pahalanya dilipat gandakan menjadi 10 kali. Belum cukup dengan itu, dalam surah Al-Baqarah ayat 261, misalnya Allah Subhanahu wa taala memberikan motivasi berbuat baik dengan ketidakseimbangan pahala yang berlipat ganda sampai 700 kali, bahkan bisa lebih banyak lagi. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, perumpamaan orang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah itu bagaikan satu biji yang kemudian tumbuh menjadi 7 tangkai, dan tiap-tiap tangkai tersebut menghasilkan 100 biji. Allah akan melipat gandakan lagi kepada orang yang dikehendakinya, dan Allah itu maha luas pemberiannya dan maha tahu. Bahkan lebih dahsyat lagi, pada setiap bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala memberikan satu malam di antara malam-malam di bulan yang suci tersebut yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Malam yang agung biasa disebut dengan malam 1000 bulan atau Lailatul Qadar. Dalam surah Al-Qadar, Allah berfirman yang sekira artinya, sesungguhnya kami, Allah telah menurunkan Al-Quran pada Lailatul Qadar. Tahukah kamu apa itu Lailatul Qadar? Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Malaikat dan ruh turun pada malam itu dengan izin Tuhan mereka untuk segala urusan. Damai dan sejahteralah Lailatul Qadar itu hingga terbit fajar. Dari arti dan makna Lailatul Qadar, kita lebih giat lagi, lebih tekun beribadah, karena jika kita mendapatkan waktu yang singkat tapi mempunyai nilai yang banyak, maka Allah akan selalu memberi kita petunjuk kepada jalan yang lurus. Terima kasih yang telah menonton video ini. Semoga kita mendapatkan
waktu yang singkat malam Lailatul Qadar agar kita menjadi orang yang sukses di dunia dan sukses di akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ya salli wa sallim daiman